Pemirsa, pada Pilkada Serentak 2024, distribusi logistik menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau. Proses distribusi ini tidak hanya mengandalkan jalur darat, tetapi juga melibatkan jalur sungai. Sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan pemilu, logistik seperti surat suara harus sampai ke Sekretariat PPK dengan selamat dan tepat waktu. Meskipun terkadang pendistribusian dilakukan pada malam hari. Pada Pilkada Serentak 2024, distribusi logistik menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau. Proses distribusi ini tidak hanya mengandalkan jalur darat, tetapi juga melibatkan jalur sungai. Sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan pemilu, logistik seperti surat suara harus sampai ke Sekretariat PPK dengan selamat dan tepat waktu. Di beberapa daerah seperti Desa Keranggan dan Kedotan, proses distribusi surat suara dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis transportasi mengingat medan yang sulit dilalui kendaraan besar. Proses distribusi ini melibatkan petugas panitia pemungutan suara atau PPS yang bekerja sama dengan personel dari TNI dan Polri. Mereka bertugas mengawal dan memastikan surat suara yang telah dihitung di TPS sampai ke Sekretariat PPK dengan aman. Distribusi logistik berjalan dengan aman. Alhamdulillah 15 desa sudah mengirim kotak suara dari masing-masing TPS. Kemudian tidak ada hambatan apapun yang terjadi. DPT dalam Kecamatan Sungai Gelam itu berjumlah 56.293. Berapa TPS itu? Dengan jumlah TPS 137. Tersebar di berapa desa? Tersebar di 15 desa. Kondisi yang terjauh kan ada di Kecamatan Sungai Gelam ini. Seperti apa distribusinya? Distribusi di Sungai Gelam memang terjauh, akan tetapi tidak memiliki hambatan ya? Ya, tidak menjadi hambatan. Salah satu metode distribusi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kendaraan roda 2 untuk menjangkau daerah-daerah yang lebih terpencil. Setelah itu, logistik surat suara yang telah dibungkus dengan plastik berlapis untuk menghindari kerusakan dibawa dengan menggunakan perahu atau ketek milik warga setempat untuk menyeberangi Sungai Batanghari. Proses ini cukup menguji ketangguhan dan kewaspadaan petugas, mengingat harus bekerja dalam kondisi gelap pada malam hari. Setelah berhasil menyeberangi sungai, logistik tersebut dimasukkan kembali ke dalam kendaraan roda 4 untuk kemudian dibawa menuju Sekretariat PPK di Sekerna. Meskipun distribusi dilakukan dalam waktu yang terbatas dan pada malam hari, seluruh logistik surat suara untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati wakil bupati berhasil sampai ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK dalam kondisi yang sangat baik. Setibanya di PPK, surat suara tersebut langsung disiapkan untuk dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada rapat pleno tingkat kecamatan. Proses yang cermat dan penuh tantangan ini menunjukkan dedikasi tinggi dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, baik dari PPS, TNI, Polri, hingga masyarakat yang turut berperan dalam pengangkutan logistik. Harapan kami logistik ini dapat terkumpul dengan selamat, kemudian dapat kami kembalikan lagi ke kabupaten dengan kondisi aman. Pleno akan dimulai besok tengah hari, setengah 1 siang. Terkejar satu hari atau gimana? Itu kami upayakan 2 hari sesuai dengan jadwal, akan tetapi menimbang daripada banyaknya TPS, kemungkinan 3 hari selesai. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BITV melaporkan.